Bu, masih ada Bu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadlana katsirin min ibadihil mu'minin. Wassalatu turul amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyu ba'da. Rabbul alamin. Rahmatan lil alamin. Ilahi anta maksudi wa lillahi maksud yang atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini mahabbataka. Asyhadu an la wa qawma fi ahli sisilan tariqah qadiana sabaliya makan suyaraya simarasa PPKN wabil khusus Muhammad Rasulullah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang mulia yang terhormati Wakil Talqin sekaligus sebagai pemangku manaqib malam ini di Andi Ahmad Rosadi tadi sampai di Andi bilang dan juga alhamdulillah Wakil Talqin yang sudah menyampaikan ilmu Allah barusan ya di Abdul Ghani yang bersemai Iwan Awad di Merauke ini bersama Iwan Awad, para dan jiwa yang hadir baik yang di kota Merauke maupun yang dari tanah miring ya, tapi tanahnya nggak miring Pak ya, nggak. Kalau tanah miring kayaknya nggak bisa dibawa ke rumah Pak ya. Semoga dengan wasilah ikut berkumpul di manaqib ini melalui karomah para sahabat Allah, Allah ijabah doa-doa kita, Allah lancarkan setiap usaha kita, Allah berikan rezeki yang halal, yang barokah, yang banyak untuk kebutuhan hidup kita, Allah berikan kesehatan yang sempurna buat kita semua, dan Allah berikan anak keluarga yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah disampaikan oleh Kiai Abdul Ghani yang kita harus bersyukur. Bahkan syukur kita tidak sekedar cukup mengucapkan alhamdulillah, tapi menggunakan kalimat yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman. Alhamdulillahilladzi fadlana 'alal katsirin min ibadil mu'minin. Artinya bahwa kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita ini lebih banyak, lebih baik ketimbang saudara-saudara mukmin yang lain. Apa yang lebih banyaknya? Talqin yang disampaikan. Semuanya sudah talqin kan? Ada yang belum? Kalau yang belum, ya segera minta Bapak Ibu sebetulnya talqin itu. Apa yang talqin? Jangan ada pemaknaan talqin itu bukan nanti kalau sudah meninggal di atas kuburan itu talqin. Rasul itu diutus untuk orang yang mati atau hidup. Kata Allah, kata para sahabat bahwa Rasul itu diutus untuk orang yang masih hidup. Jadi talqin itu adalah yang dibawa, salah satu risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW atau sampaikan pada yang masih hidup. Apa? Talqin, kalimat yang luar biasa. Maka tadi kita sudah mengamalkan salah satu syukur nikmatnya adalah amal yang tadi kita setelah isya sholat apa? Syukur Lailatul Qadar. Hanya kita yang melakukan syukur Lailatul Qadar, apa? Yang lain nggak ada ya. Kenapa? Ya alhamdulillah karena Lailatul Qadar itu dan kita dapat. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu adalah suatu anugerah yang diberikan oleh Allah
kepada kita, di mana anugerah itu yang kebaikannya itu melebihi daripada 1000 bulan, kebaikan 1000 bulan. Ini saya juga mantan. Dulu biasanya saya ingin ngejar Lailatul Qadar itu kalau di bulan Ramadan, terutama 10 hari terakhir, 10 hari terakhir, malam-malam ganjil gitu. Terus mencari suatu reka-reka. Ciri-ciri Lailatul Qadar turun itu kalau suasana tenang gitu kan, gitu. Tidak ada angin, tapi kan tidak pernah ada itu. Berarti tidak pernah saya dapat Lailatul Qadar. Ini pengalaman saya sendiri aja cerita. Lalu yang kedua, Lailatul Qadar itu kan sama dengan turunnya Nuzulul Quran. Tapi kita meninggalkan Nuzulul Quran secara umum kapan? 17 Ramadan. Lalu kenapa mencari 10 hari terakhir? Ini kan jauh juga sebetulnya gitu. Itu kalau pribadi saya ya. Tapi alhamdulillahilladzi fadolana kasirin min ibadil mu'minin. Setelah ketemu kamu sahabat, ya kita sudah dapat. Inna anjalnahu bilailatil qadar. Sesungguhnya kata Allah, kami telah menurunkan yang tadi yang disampaikan, pada siapa? Ke sini, ke kalbu kita, pada suatu malam ketetapan. Kapan tepatnya? Tergantung Bapak Ibu talkinnya kapan. Itulah kita mendapatkan Lailatul Qadarnya pada saat kita talkin, karena hukumnya udah ya. Mufassir yang lain menyatakan mengartikan hukumnya itu adalah Al-Quran. Dia memang itu ada dan asma ada di Al-Quran gitu. Ada, sudah ada di sana. Maka sudah ada di sini, kalian sampaikan adalah 3 zikir la ilaha illallah, zikir Allah, hu itu kan asma, di mana semua asma Allah termasuk di dalam Al-Quran. Itu sudah dapat. Maka barang siapa amaliyahnya tidak hanya sholat, masak, ibu-ibu masak di dapur buat suami, diniatkan untuk suami melayani anak, maka itu ibadah. Pahala ibadah ibu masak itu asal selama masak kolbunya hidup, itu punya pahala lebih dari 1000 bulan masakannya itu. Kita berbuat masak itu. Oh, Ustaz susah katanya, ada ini selorohan saja gitu. Masak sambil gini, pertama bawa mic-nya kemana gitu, susah. Jadi bukan ini gitu. Ada katanya ibu-ibu saking sangat ya, kalau di sangat taat gitu. Gimana masak sambil pegang mic gini katanya, nggak bisa masak kan. Ini hanya kode, ya kode yang buat yang sudah ditalkin. Tapi kalau belum talkin belum tahu apa ini ya. Tahu kan ya, kalau mulai tahu itu hanya kode, bukan kalau pengajian kayak Tony di masjid bisa menyampaikan kode ini. Kalau ibu-ibu ribut dari beli meja. Hanya kode, alhamdulillah contohnya kita ya. Ya tidak hanya masak, apalagi sholat kita. Ya sholat ibadahnya sama dengan sholat 1000 bulan. Jadi makanya Lailatul Qadar itu tidak hanya pada di bulan Ramadan, dan semua pengerja Ablah memaknakan bahwa semua bulan adalah Ramadan. Kenapa? Karena Lailatul Qadar tadi. Karena semuanya amaliyah kita kapan saja asal dibarengi dengan ini, itu adalah mendapatkan, kalau bicara pahala tadi adalah sama dengan pahala kebaikan 1000 bulan. Alhamdulillahilladzi fadolana kasirin ibadi amalkan. Ini yang nikmat yang luar biasa. Sebetulnya luar biasa. Dan kalau kita sudah mengamalkan, tujuannya memang bukan harus banyak hartanya, banyak jabatannya, enggak. Orang yang mengamalkan zikir ini secara khusyuk, istiqomah, dia adalah, kalau sekarang siapa ngesahabah itu adalah karena katanya sekarang ini harusnya semua ikhwan sudah ya. Dia tuh bahasa Sunda sih. Kalau butuh ayah, kalau butuh ada gitu. Karena butuh ada itu sebetulnya bukan karena kita banyak kebutuhan, banyak keinginan. Kebutuhan kita makin sedikit, makin kita taqarrub ila Allah. Apa yang dibutuhkan? Butuh kita hanya bersama Allah.
maka dia akan tenang, akan bercukupkan, merasa puas, tidak serba kurang. Aduh, ini belum punya mobil gitu kan, butuh mobil. Kita maka hayang keinginan saja sebetulnya. Karena Allah tahu mungkin kita tidak butuh mobil. Kalau dikasih mobil maka bukan tambah dekat kepada Allah gitu, malah menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih uang banyak bukan lebih dekat pada Allah gitu, malah kita jauh. Jadi Allah itu memberikan kita kesehatan, memberikan kita kekayaan, memberikan kita misalnya pasangan, istri dan sebagainya. Itu sebetulnya karena Allah tahu kadarnya. Kita ini tahu bahwa Allah kasihan sama kita, karena jangan sampai saat tidak punya uang kita rajin sholat, rajin ibadah, begitu kasih uang malah kita tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah. Tadi Ki Anjing punya pengalaman gitu, dia cerita. Ada saya mau cerita tadi sahabat Rasulullah, tapi dia Ki Anjing juga ngalamin. Setelah dikasih banyak, ya ada ditegur sama teman gitu ya, diingatkan. Oh, tapi dia langsung sadar, ingat ya. Kalau sengaja dia mengurangkan diri, akhirnya dikurangkan. Kan ada kalau sahabat Rasul Asbalah ya namanya, yang seorang miskin yang minta didoakan kepada Rasul, ya Salabah. Dia kalau sholat aja gantian sama istrinya, karena dia hanya punya satu kain. Jadi kalau istrinya sholat dia nunggu, setelah sholat baru dia pakai kainnya untuk sholat, minta didoakan kepada Rasul, ya Rasul tolong doakan saya, mintakan kepada Allah agar saya menjadi orang kaya. Kata Rasul, udah diingatkan, nanti kalau kamu jadi kaya, takutnya kamu malah tidak pernah kumpul ke masjid, tidak pernah sholat jamaah, tidak pernah beribadah lagi. Dia janji, saya tetap akan rajin berjamaah di masjid, rajin sholat. Lalu kata Rasul, kalau kamu jadi orang kaya, kamu harus mengeluarkan zakat. Kata si Salabah tadi, saya akan penuhi zakat kewajiban saya, bahkan untuk sedekah infak melebihi daripada ketentuan zakat. Nah, singkat cerita, Rasul berdoa dan memohon kepada Allah supaya Salabah dijadikan orang kaya. Wasilahnya dia dikasih 10 miliar seekor kambing. Nah, kambingnya dipelihara, makin lama makin banyak, kambingnya makin banyak. Dia pertama sholatnya tanggal 5 kali waktu sehari, 5 waktu menjadi sehari sekali. Udah gitu makin lama makin kambingnya makin banyak, sholatnya cuma seminggu sekali. Makin lama makin hampir sebulan sekali, bahkan tidak pernah datang lagi berjamaah sholat. Alasannya ngejagain kambing, karena kambingnya menjadi ribuan, jadi orang kaya. Nah, mendengar itu kemudian Rasul pun menyuruh sahabat untuk datang ke Salabah, selain ingatkan supaya kembali kepada Allah, banyak sholat berjamaah, untuk kembali ke masjid, juga untuk nagih zakat. Tapi apa yang disampaikan oleh Salabah, ini kan kambing banyak karena usaha saya, karena jerih payah saya, kenapa saya harus mengeluarkan untuk orang lain, kan gitu. Nah, inilah salah satu contoh bahwa Allah memberikan kemiskinan ke Salabah itu sebenarnya karena kasih sayang Allah, karena supaya Salabah tetap bersama Allah, karena diberi kekayaan ternyata dia lebih jauh. Fenomena ini banyak di kita juga kan, saat tidak punya uang, rajin dengan istri sayang, kesana kesini berdua gitu ya, udah banyak uang, lah itu berdua atau istri sudah berdua di rumah, dari pasangan yang lain kan gitu ya Bu ya. Nah, itu kan contoh itu. Nah, makanya jangan didoain suami jadi banyak uang gitu. Itu resikonya kan gitu. Jadi mendingan doakan aja Allah, berikan doa yang cukup buat suamiku gitu. Itu aja gitu. Kalau dia cukup dengan kekayaannya kasih kaya. Tapi dia cukup dengan kemiskinan, biarkan miskin, yang penting dia setia bersama saya. Gitu. Nah, ini jadi
Itulah yang dimaksud barangkali tuh ya, pemahaman tuh ya itu bukan karena kita ingin rumah, ingin mobil, ingin jabatan, itu tidak. Jadi sebetulnya alhamdulillah kita sudah diberikan banyak, tinggal kita mensyukuri. Nah, itu talqin. Talqin itu wajib, ya. Sesuatu yang harus kita. Jadi kalau ada keluarga yang belum ditalqin, tolong ditalqin. Talqin itu adalah kenapa Pangersa Abah mengangkat banyak wakil talqin termasuk di Merauke sampai 2 orang ini, itu semata-mata karena rahmatan lil alamin. Karena bahasa Sundanya si kajembaran rahmannya, karena kasih sayang. Kasih sayangnya apa? Yang tadi disampaikan oleh Ki Abdul Ghani. Talqin itu bukan mengantarkan orang ke kuburan, tapi mengantarkan jiwa orang ke asalnya, ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang meninggal, biasanya apa ucapannya disampaikan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus masyarakat tetangga membawa kita kemana? Katanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan kita sadar sesungguhnya kita di Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Kok dibawanya ke kuburan? Sadar kita ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita bahwa kita sadar bahwa kita berasal di Allah dan kembali kepada Allah. Jadi orangnya umumnya kita kalau meninggal sibuk mengurusi jasad. Padahal jasad mah gak usah diurusin, gak usah kita pikirkan. Karena orang hidup juga tetangga pasti akan mengurus kita. Kalau nggak ngurus, mau dia kebauan, mau bangkai gitu kan? Pasti enggak. Jadi itu pasti ada yang ngurus. Yang harus dipikirkan maka adalah diri kita yang sesungguhnya. Apa diri kita sesungguhnya? Aku, saya, akunya. Jiwa kita, ruh kita. Kalau tidak ada tadi jasad saja, tidak ada yang ngantar, tidak bisa jalan sendiri ke kuburan. Nah, ruh kita, jiwa kita juga keluar. Kalau tidak ada yang ngasih tahu kemana harus pulangnya, kelayapan. Ya, kemana kita mau pulangnya. Maka kenapa ini jadi saya tambahkan lagi tadi, coba ibu bapak ini sebagai ini aja testimoni atau untuk menguatkan keyakinan gitu. Orang yang sudah ditalqin, kalau tadi istilah masa kontrakannya habis, artinya kita mau meninggal. Seringkali ahli keluarga yang nungguin, misalnya dia sedang sakit, itu apa istilahnya bahasa ini apa? Kelolosan itu, nggak ngalamin sakaratul maut. Enggak ada Pak Turno udah jadi ikhwan berapa puluh tahun, 90, sekarang udah 2000, udah 30 tahun lebih. Pernah ngelihat orang yang meninggal dunia belum talqin? Ya begitu biasanya kan, pasti ada gitu kan, susah itu ngomong. Pernah ngelihat orang yang sudah mau meninggal sudah talqin? Belum. Orang yang sudah ditalqin biasa sekali ditunggu, tiba-tiba dia udah nggak ada aja. Polos. Kenapa demikian? Karena dia sudah tahu pulang ada yang mengantar dan ada yang jemput. Karena ruh kita di dalam raga kita tuh ibarat, kalau bahasa Sunda mah kita tuh ada kuring, ada kurung. Kuring itu saya, kurung itu raga. Kuringnya yang mau keluar itu adalah tahu. Maka tahu kontrakannya sudah habis. Punten misalnya ada Keblogoni misalnya kontrak sekarang mau habis, tapi dia kalau udah habis tahu mau pulangnya, udah beli rumah baru, maka kontrakan habis nggak perlu diusir oleh yang punya kontrakan kan, misalnya pindah ke rumah baru. Beda orang yang kontrak rumah tapi kemudian kontrakannya habis, dia tidak tahu mau pulang kemana, kira-kira keluarnya gimana? Nunggu diusir apa keluar sendiri? Nunggu diusir. Itulah kenapa ada karena itu malaikat
muncul menarik. Jadi bukan atas kesadaran keluarnya. Nah, kalau tadi contoh tadi, lalu yang kedua memang silakan saja kalau ada orang meninggal, ya, yang sudah ditalkin, itu memandiinnya gampang banget aja. Ya, pernah ya, lemes semuanya Pak, nggak ada yang kaku. Ibu ibu pernah mandiin mayit? Ada. Biasanya gimana? Ngejegrek tangannya gitu, kaku. Iya, banyak yang kaku ya. Itu yang belum ditalkin. Coba nanti ada ikhwan di antara misalnya yang sudah tua yang sudah ditalkin, apalagi yang ngamalkan wajib, yang tidak ngamalkan, itu gampang. Lemes. Silakan. Itu untuk menambahkan keyakinan kita saja sampaikan testimoni. Nah, itu jadi dalam diri. Itulah kenapa kita perlunya untuk talqin, karena talqin itu tadi menghantarkan. Talqin itu lahir. Bahasa lain lahir itu kita itu harusnya lahir 2 kali. Tunggu 2 kali. Ya karena diri kita jasad ini ada 2. Ada jasad raga. Jasad raga ini yang dilahirkan dari ibu kandung raga kita, basyariah, ibu bapak kita. Ya. Itu melahirkan kita dari alam rahim ke dalam alam dunia. Dan yang kedua adalah melahirkan kita dari alam dunia yang ada dalam alam mulki kembali ke alam malakut untuk lanjut ke alam lahut. Talqin, jadi lahirkan jiwa kita. Nah itu talqin. Nah makanya kalau orang yang sudah ditalqin udah tahu nanti, karena dia udah dilahirkan kembali, tahu dia arah pulangnya. Ada yang mengantarkan. Kita ada 2 jasa. Kelamaan ya nanti. Nah, jadi ada 2 jasa diri kita itu. Ini memang salah satu di dalam kita, kenapa kita perlu berthariqah. Thariqah itu adalah mengamalkan ilmu tasawuf. Jadi Al-Kanudin, rukun agama itu ada 3. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Kalau orang yang sudah paham itu, makanya kalau pidato ngasih sambutan pun tidak bisanya Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, bukan nikmat sehat ya. Ada nikmat sehat boleh, tapi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat harus lengkap. Karena kalau tidak lengkap maka tidak bisa digunakan. Tadi ada yang makan jeruk, ada. Saya tanya, yang dimakan jeruk itu apanya? Airnya. Betul. Bukannya kulit luarnya. Nah lalu kalau bukan kulit luarnya, kenapa yang dibersih kulit luarnya? Nah, itu ibarat sama kita. Jadi ibu-ibu terutama kalau punya uang jangan hanya untuk beli shadow, bedak gitu. Itu perlu lah gitu. Itu ibarat kita dalam rangka mempermak Islam kita gitu kan, tampilan luar gitu. Nah setelah dikupas kulit jeruknya, tinggal isi jeruk yang ada airnya gitu ya. Lalu kita makan, rasanya asam. Diterusin makannya enggak? Enggak. Kenapa? Katanya tadi airnya. Nah, jadi ada yang tidak terlihat, yang kita cari sebetulnya rasa. Tadi itu rasa. Jangan lupa rasa. Rasanya. Maka di dalam thariqah itu man lam yajuk lam ya'rif. Ngejelasin rasa itu susah. Tadi saya memang demi Allah saya merasakan tadi waktu sholat jadi berjamaah di sini, rodok ini memang benar-benar jadi rodok. Di samping saya ada tali lahir ya, samping memang 2 kali abang gitu. Maka saya tanya sama Kiai Andi, kan duduk samping saya, ini ada 2 kali.
memang terasa. Susah ngejelasin lah. Ngejelasin rasa itu susah lah. Ibu-ibu pernah jadi pengantin baru kan? Enak gak malam pertama? Bisa dijelaskan nggak gimana enaknya malam pertama? Ya nggak bisa, itu rasa, susah ya Pak. Rasa itu hanya bisa diketahui orang yang merasakan. Lam yajub, lam yari. Man lam yajub, barang siapa yang merasakan, lam yari, baru dia mengetahui. Kau tidak pernah merasakan. Nah demikian pun dalam thariqah. Kalau tidak pernah masuk thariqah, tidak akan merasakan nikmatnya thariqah. Suruh zikir, tidak akan merasakan nikmatnya zikir kalau kita tidak pernah zikir. Kan kita kalau zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rasanya apalagi kalau habis qiyamul lail malam gitu. Bisa sampai kaki sampai kesemutan, udah sampai 2000 gitu. Nah, gimana? Kita kan rasakan. Buat orang yang lihat mah, oh sholat banyak banget, capek kan gitu. Tapi beda yang kita merasakan gitu. Nikmat aja, gitu. Bahasa syukur. Ya, itulah hidup. Jadi harus lengkap ya. Jadi kalau jeruk itu dirawat kulit luarnya, diruat dalamnya, dirawat juga rasanya. Jadi jangan sampai jeruknya asam, kalau sampai dimakan gak dinikmati, kira-kira gitu. Alhamdulillahilladzi fadolana kasirin min ibadihi. Jadi untuk saudara-saudara yang belum pernah talqin, ya cobalah diajak untuk ditalqin. Ini kajian bareng rahmani ya, kasihan. Kalaulah misalnya dia belum mau, boleh dibadalkan. Ini bukan pemaksaan, karena kita tahu itu kasih sayang saja. Jadi bukan kasih sayang. Jadi kalau misalnya siapa tahu ada anak famili, keluarga, padahal kasihan. Terutama misalnya yang jadi di zaman pengusaha ini tidak harus yang sudah meninggal, jadi yang masih hidup juga boleh. Apalagi kalau udah ditalqin belum, tadi yang udah sakit-sakitan diajak ngomong nggak bisa, dibadalkan. Ini kan kasih sayang saja. Untuk kasih sayang, insya Allah dia akan dimudahkan saat rumah. Itu saya kira itu. Mudah-mudahan Allah perkenankan saya bisa kembali lagi dengan Bapak Ibu dan silaturahim untuk bisa sama-sama berkhidmat, bersyukur nikmat pada Allah Subhanahu wa taala melalui pengamalan ajaran thariqah Qadiyah Naksabandiyah Mahasiswa Saudara. Semoga Allah berkahi semuanya selamanya segalanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.